Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali ngobrol bersama Ibu Nura ini tantangannya sebagai seorang guru khususnya SMA yang mengajarkan kepada generasi muda zaman now, generasi Gen Z ya istilahnya sekarang ya, tentang pertunjukan teater ini. Nah otomatis kan punya kesulitan nih. Kalau tadi Ibu Nura cerita kalau untuk siswi perempuan ini lebih enak ngobrolnya atau menyampaikan pembelajaran tentang teater. Nah kalau tantangan terhadap siswa laki-laki, kalau terhadap siswa laki-laki ini agak sulit karena mereka lebih menganggap ya itu tadi kuno dan mereka lebih senangnya main game. Kadang kelas saya ditinggal untuk main bola kayak main volley di depan di lapangan gitu. Itu karena mereka berpikir bahwa teater itu membosankan. Ya karena tadi ya kalau kita balik lagi ke pelajaran yang akan dibahas kan pasti pelajaran dengan ya karena kita mengikuti kurikulum di buku itu yang dibahas tentang sejarahnya. Sejarah teater seperti apa. Terus berlatih untuk AIUEO, untuk artikulasi lah, berlatih untuk ini itu dan itu tuh yang membuat anak-anak terutama laki-laki itu bosan gitu, malas untuk belajar seperti itu. Ya kadang sih saya suka ngambil solusinya, ya udahlah kita ajak main gitu. Kita ajak main, tapi masih masuk ke dalam materi. Kayak kita ngajak mereka untuk berteriak, kita ngajak mereka untuk lari, geraknya di lari gitu. Itu aja sih Kak. Karena ya itu tadi anak zaman sekarang kalau nggak main HP ya mereka lebih aktif lari-lari, loncat-loncat gitu. Tapi kalau diajak tentang seni musik, main itu gitar, main drum dan lain-lain, mereka nomor satu. Iya betul, itu semangatnya nyanyi apalagi gitu kan. Kalau diajak teater mulai malas tidur. Berarti ternyata Ibu Nura ini punya trik tersendiri ya. Seperti tadi ajak mereka, yuk kita teriak-teriak. Iya, saya ajak lapangan, nanti di lapangan mereka harus coba kamu ngomong aku, kamu ngomong ini, kamu ngomong itu gitu. Oke, jadi tidak monoton ya belajarnya di kelas, bahas sejarah teater. Teater ditemukan oleh ini pada zaman Yunani kuno. Iya betul, kalau gitu malas mereka, udah tidur langsung. Bener ya, seperti waduh ini pelajaran sejarah. Nah kalau untuk ini kan di sekolah nih, kalau untuk di sekolah sekarang sudah ada ini juga dong, eskul teater ini. Ada sih tapi lebih ke untuk mempersiapkan lomba dan kalau di Bengkulu ini kan lombanya belum terlalu banyak ya lomba-lomba teater nih, apalagi yang lomba yang benar-benar festival pertunjukan teater anak pelajar gitu kan. Kalau di Bandung tuh ada namanya festival teater remaja, itu khusus untuk anak SMA. Jadi yang daftarnya dari anak SMA. Kalau di Bengkulu nih paling lombanya sebatas monolog, puisi. Jadi memang yang di sekolah sekarang ini eskulnya hanya membahas seputaran itu saja. Oke, berarti ini juga salah satu keluh kesah lah bisa dibilang keluh kesah sebagai seorang guru juga, terus juga pelakunya juga. Bagaimana di Bengkulu ini harusnya menjadi lebih naik lagi. Pertunjukan teater ini yang pasti juga harus didukung oleh instansi terkait, misalnya dinas kebudayaan atau juga bahkan dinas pariwisata bisa juga Mbak ya. Kemarin sih pernah ada kebetulan saya salah satu pengisi workshopnya, ada workshop teater tentang keseluruhan tentang pertunjukan teater di Taman Budaya. Itu tuh udah seru menurut saya, udah seru tapi ya kurang tinggal sedikit lagi untuk mengadakan festivalnya. Karena kan kalau kita cuman sebatas workshop tapi anak-anak itu tidak ada wadah untuk mereka menuangkannya kan percuma gitu ya. Jadi kemarin memang sempat diadakan workshop pelatihan 2 hari tentang pelatihan bagaimana apa itu teater, pertunjukan teater seperti apa dan lain sebagainya, menjadi aktor, penataan panggung dan lain sebagainya. Tapi tidak dilanjutkan dengan festivalnya gitu. Oke, sebaiknya setelah workshop itu mungkin seminggu kemudian diadain festival atau besoknya. Jadi yang mengikuti workshop bisa tahu jadi ternyata seperti ini gitu. Oke, mudah-mudahan nanti akan menjadi agenda tahunan. Bahkan bisa juga mungkin sebulan sekali sepertinya boleh nih di Bengkulu. Karena kan kita juga ada gedung Taman Budaya gitu. Betul, nah, kalau untuk teater zaman sekarang ini Mbak Nura,
gedung taman budaya kita itu sudah bisa dikatakan panggung teater yang sudah memang benar-benar proper, layak, atau harusnya bukan seperti itu gitu? Kalau sejauh ini, kalau untuk panggungnya sendiri ya, kita keluar dari area penontonnya deh, kita ambil panggungnya. Panggung Taman Budaya ini belum proper karena dia menggunakan lantainya menggunakan karpet, karpet merah itu. Sedangkan di dalam setting teater kita kan saya sebagai penata artistik di dalam penataan panggung itu ada yang disebut dengan kita menuangkan naskah itu ke atas panggung kan. Bagaimana kita membuat, misalnya kalau naskahnya tentang orang miskin misalnya, bagaimana sih rumah seorang pemulung, bagaimana sih rumah seorang misalnya penjual barang bekas, kan tidak mungkin berkarpet merah dengan secerah itu, betul, gitu kan. Itu aja sih yang dimiliki, kekurangan yang dimiliki oleh panggung Taman Budaya Bengkulu. Berarti memang disayangkannya seperti itu. Memang harus benar-benar real. Seperti apa? Mungkin kalau suasana di hutan, nggak mungkin hutan ada karpet merah. Betul. Jadi lebih baik memang benar-benar lantai kosong aja gitu. Nanti biar teman-teman dari entah itu komunitas atau apa yang bikin membuat set pertunjukannya, panggungnya. Betul. Benar. Karena agak kesulitan, belum lagi kalau misalnya kalau karpet merah itu dengan settingnya orang kaya, dengan latarnya konglomerat misalnya, masih masuk si karpet merah itu. Tetapi ketika dia kena cahaya lampu, dia akan mantul. Dan itu yang akan membuat hasil dokumentasi pertunjukan itu tidak bagus. Benar. Ternyata sedetail itu gitu ya. Kalau untuk teater ya, dari panggungnya kita harus perhatiin, lampu-lampu lighting segala macam juga harus diperhatiin gitu. Nah, berarti kalau untuk dari segi pencahayaan sendiri sudah memadai nggak, Mbak Nura? Kalau alatnya sendiri sebenarnya Taman Budaya tuh punya ya. Cuman mungkin karena nggak pernah digunakan untuk pertunjukan teater, jadi karena mungkin dia digunakannya untuk musik dan tari aja ya. Jadi kalau nggak salah tuh dia tuh pengaturan si lampunya tuh udah mengikuti musik dan tari. Kan lampu itu kan ada yang dengan settingan settingannya tuh yang mengikuti irama. Jadi lampunya akan menyala mengikuti irama. Sedangkan teater kan tidak seperti itu ya. Teater kan harus standby. Kadang ada standby di satu tokoh aja betul. Kan. Itu aja sih kurangnya. Padahal udah udah canggih gitu. Dan mudah-mudahan juga nanti akan menjadi dengan diadanya agenda rutin, otomatis semuanya juga sudah proper gitu. Jadi kalau orang berkunjung ke Bengkulu ini tahu nih, wah di Bengkulu ada nih setiap tanggal sekian ada festival teater gitu. Nah, balik lagi untuk ke bidang artistik. Nah, panggung teater. Nah, berarti tadi kita bahas ternyata panggung teater itu harusnya benar-benar yang steril, lantainya nggak usah dikasih karpet. Biasanya sih dikasih vinil warna hitam atau dikasih lantai kayu. Yang sifatnya warna-warna yang netral gitu ya, warna-warna netral. Jadi kalau mau set panggung seperti apapun, enak dari teman-teman teater ini buatnya. Betul. Nah, kalau tanggapan dari tadi kan sudah dari anak-anak murid nih, untuk masalah teater ini ternyata banyak yang beranggapan, waduh, enggak deh untuk belajar teater ini karena bosan gitu. Nah, kalau support dari sekolah saat ini, Mbak Nura? Support dari sekolah sih alhamdulillah memadai ya, karena kami tapi kan baru kalau untuk lomba keluar sendiri ya, untuk lomba keluar sendiri kami itu kemarin juara 2 FLS 2N monolog di provinsi. Terus tahun ini juga kami lolos ke provinsi lagi. Bulan depan ada seleksinya untuk ke nasional. Waduh, ini keren sekali. Ternyata diam-diam punya prestasi juga Ibu Nura ini bersama dengan siswa-siswanya ya. Dan seperti apa perjalanan prestasinya kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa Opini, jangan kemana-mana.